Oke Kima, seperti biasa kita bacakan dulu lah best komen kita di video sebelumnya. Ya, pemenang undian best komen jatuh kepada Boy Gali Narikas. Nah, gini kan keren namanya, aku pun manggilnya jadi garang gitu ku tengok. Boy, apa kabar Boy? Asik. Gini lah, agak betul dulu nickname kalian sedikit ya kan Kima. Ada pula waktu itu nama nicknamenya Bapak Rudal Korea Utara sana. Aku nyebut nama lengkapnya aja ada taruhan nyawa ya kan. Agak lain emang. Gini lah baru betul ya kan Boy. Oke lah Boy, ku jawab di sini pertanyaanmu. Nah, pertanyaan yang bagus lah dari si Boy ini ya kan Boy. Cuman kalau disalah artikan bisa jadi sus lah pertanyaanmu ini Boy. Kalau pertanyaan kau ini mengarah ke rasa sayang sebagai keluarga ataupun ya sukalah nengok yang imut-imut gitu, harusnya hukumnya halal Boy. Ya ibaratkan orang tua ataupun abang atau kakak yang cinta sama adiknya yang imut dan lucu lah misalnya. Ya gemes-gemes gitulah, kalau gitu kan sah-sah aja. Cuman kalau pertanyaan kau ini mengarah ke cinta antar jenis kelamin, nah kalau kayak gitu Boy, dah bisa lah kau spill nomor kontakmu itu di komen nanti ya kan. Makin cepat kau nyerahkan diri, makin cepat juga lah masa depan kau cerah lagi, oke Boy? Baiklah untuk kalian yang lain, ya makasih lah, udah cukup ramai ku tengok komenan itu. Biarpun agak kimak semua lah komenan kalian, cuman ku hargailah, gak apa-apa. Yang penting rame dan kalian gak offside. Jadi santai aja Kima, oke? Oke lah, adios. Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Rosidere volume 4.5 part 6-nya. Sekaligus merupakan part final atau part terakhir dari pembahasan volume ini Ces. Nah part kali ini akan merangkum mulai dari chapter 12 sampai 13 dari volumenya. Baiklah sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di pembahasan part sebelumnya itu Ces, kita ada diceritakan soal Masachika yang sedang dihipnotis oleh adiknya sendiri yaitu si Yuki. Nah namun hipnotis tersebut malah menjadi senjata makan tuan untuk si Yuki ini Ces. Hal itu bisa terjadi karena Yuki sendiri beberapa kali luluh dan salah tingkah karena sifat penyayang dari Masachika yang dimana itu ialah perintah dari si Yuki sendiri. Dan bukan hanya itu aja Ces. Di akhir part sebelumnya kita juga diceritakan soal Maria yang sedang rindu dengan kekasih lamanya sewaktu kecil dan memutuskan untuk nostalgia ke taman di mana ia dulu bertemu dengan cowok tersebut. Yap, sampai sekarang belum jelas juga lah siapa cowok tersebut dan siapa gadis yang dulu dijumpai Masachika. Sebenarnya sih kemungkinan besarnya ya cowok si Maria dulu itu ya si Masachika Ces. Dan gadis yang dulu dijumpai Masachika dulu ya udah pasti sih Maria kemungkinan besarnya ya Ces. Mengingat cerita mereka sama ya kan. Cuman ya nggak tahu juga lah Ces. Feelingku ya kayak ini pasti plot twist yang cukup beda lah dari ekspektasi kita. Cuman ini masih spekulasi aja, oke? Baiklah itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ngebahas chapter berikutnya. Nah chapter kali ini Ces bercerita mengenai kejadian di mana waktu itu para anggota OSIS sedang mengikuti camp pelatihan musim panas tepatnya di villa milik sang ketua OSIS waktu itu. Nah di sini Alia berada satu kamar dengan Ayano dan Yuki mengingat mereka sama-sama murid kelas 1. Di sini, Alia sudah menggunakan piyamanya, diikuti juga dengan Yuki dan Ayano. Namun di sini, Alia terlihat sedikit gelisah, karena ini merupakan pengalaman pertamanya menginap dan tidur bersama dengan teman-temannya. Alia pun hanya terdiam sedikit canggung di atas tempat tidurnya, sedangkan Yuki terlihat bersemangat seakan sedang merencanakan sesuatu. Ya, kalian tahu lah si Yuki ini ya kan, di mana ada masalah di situ ada dia. Dan malahan dia sendiri yang merupakan akar dari masalah tersebut, ya kan? Nah jadi di sini Yuki mengusulkan agar mereka mengadakan pesta tidur sambil memakan cemilan malam. Awalnya Alia ingin menolak, karena menurutnya memakan manisan di malam hari itu sama saja dengan berteman dengan lemak. Namun Alia sadar kalau ini merupakan pengalaman pertamanya bersama teman seusianya. Dan juga ia dulu sempat berjanji kepada Masachika agar mencari teman sebanyak-banyaknya demi perkembangan dirinya. Nah akhirnya Alia pun pasrah dan mengikuti keinginan hatinya. Alia pun mulai mengambil beberapa kue kering manis dari Yuki dan menyantapnya tanpa ragu lagi. Di sisi lain, Ayano sudah tenggelam di dunia kue manisnya dan membaur menjadi angin seperti biasa.
Nah, setelah merasa kalau Alia sudah terpancing oleh jebakannya, Yuki pun mulai tersenyum licik dan mulai memberikan topik baru. Yuki sengaja membahas Masachika di depan Alia untuk memancing respon Alia. Yuki berkata kalau Masachika tadi sangatlah buruk dalam menilai makanan seseorang. Nah, jadi Chase, mereka ini sempat mengadakan lomba memasak dan si Masachika salah menebak masakan siapa yang ia makan. Dan ya jadinya para anak kelas 1 seperti Alia dan Yuki jadi kalah dengan senpai mereka yaitu Maria dan Chisaki. Di sini Yuki sengaja membawa topik tersebut agar mulai memancing Alia secara perlahan. Oke, kemudian Alia yang mendengar nama Masachika disebut mulai memainkan ujung rambutnya sambil mengalihkan pandangannya dan berkata kalau Masachika memanglah payah dalam hal kepekaan. Nah, menyadari kalau Alia sudah termakan umpannya, Yuki pun mencoba mengulur sedikit dan bertanya kepada Ayano mengenai pendapatnya terhadap Masachika. Ayano pun seketika tersentak dan tersadar dari dunia makanannya sambil menjawab kalau Masachika sangatlah baik dan lembut kepadanya. Nah, mendengar itu, wajah Alia seketika menjadi kesal namun sedikit tersipu. Alia membalas kalau Masachika malah sangat jahil dan seringkali membuatnya jengkel. Di sini Yuki pun langsung sadar kalau Masachika pasti sering menjahili sifat Alia yang sangat kikuk dan ceroboh. Yuki pun seketika tersenyum licik kembali dan memuji kakaknya tersebut yang sudah sangat benar dalam menghadapi sifat tsundere Alia. Yuki pun kemudian membalas kalau biasanya anak cowok memanglah akan caper dan mulai mengganggu gadis yang ia sukai. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Alia seketika memiringkan kepalanya karena tidak mengerti maksud tersebut. Yuki pun kembali menjelaskan kalau itu artinya Masachika mengganggu Alia karena ia menyukai Alia dan ingin agar Alia memperhatikan dirinya. Mendengar itu, Alia yang tadinya kesal mulai tersipu memerah dan kembali memainkan ujung rambutnya. Namun karena di depannya ada Yuki, ia tidak ingin ketahuan dan kembali membantah kalau itu hanyalah akal-akalan Masachika saja karena senang melihat Alia sedang susah. Nah, di sini Chase, Yuki kembali menyadari kalau Alia sendiri masih tidak ingin kalau orang lain tahu bagaimana perasaannya kepada Masachika. Awalnya Yuki berpikir kalau itu terjadi karena Alia ialah gadis yang pemalu. Namun ternyata bukan itu alasannya. Yuki sadar kalau Alia bersikap demikian karena Alia menganggap Yuki ialah saingan cintanya. Nah, kalau kalian ingat Chase, dulu entah di volume 1 atau 2 itu, si Yuki sempat jahil kepada Alia dan mengatakan kalau ia mencintai Masachika. Dan sejak itu, Alia mulai menganggap Yuki ialah saingan cintanya. Itu sebabnya ia tidak ingin menunjukkan perasaan sebenarnya di depan Yuki. Namun Chase, ya kalian tahulah si Yuki ini ya kan, ada aja caranya dan dia nggak akan puas sampai situ aja. Yuki pun kembali mencoba untuk mengulur suasana dan bertanya kepada Ayano yang seperti tadi masih asyik makan. Ayano pun kembali tersentak kaget dan hampir tersedak. Nah, melihat itu, Alia pun sedikit khawatir dan bertanya kondisi Ayano. Ayano pun menjawab kalau ia tidak apa-apa. Nah, di sini Yuki kembali menyadari kalau Alia dan Ayano seperti sudah mulai menjadi semakin dekat. Yap, hal itu bisa terjadi Chase, karena si Alia dan Ayano kan sekarang udah jadi teman seperjuangan untuk latihan makan pedas. Ya, di part-part sebelumnya kita udah adalah diceritakan soal itu Chase. Nah, namun hal yang membuat Yuki sedikit kesal ialah karena Alia dan Ayano masih memanggil nama satu sama lain dengan panggilan nama belakang dan bukan dengan nama depan. Yuki pun langsung dengan spontan membahas hal tersebut dan menyuruh Alia dan Ayano agar segera memanggil nama depan mereka satu sama lain. Awalnya, baik Alia maupun Ayano terlihat sedikit canggung dan malu-malu. Namun karena bantuan dan provokasi dari Yuki, mereka pun bisa melepaskan suasana formal dalam hubungan mereka dan akhirnya semakin dekat lagi. Oke, kemudian karena situasi sudah mulai mereda, Yuki merasa kalau ini saatnya untuk menyerang lagi. Yuki pun kemudian berkata kepada Alia dan Ayano kalau mereka sekarang akan memasuki inti dari pesta mereka, yaitu membahas soal percintaan. Sambil berkata demikian, Yuki memasang ekspresi senyum polos, namun di dalamnya ialah serigala yang sangat haus akan Alia. Yap, tentunya Yuki nggak ada niatan yang aneh-aneh, Chase. Ia hanya ingin agar kakak tercintanya bisa segera pacaran dengan Alia. Karena Yuki sangat penasaran bagaimana reaksi Alia nanti saat sudah berpacaran dengan Masachika dan menyadari kalau Yuki ialah adik kandung dari pacarnya. Hanya memikirkan itu saja, si Yuki ini udah sangat bersemangat kali lah, Chase. Nah, di sisi lain, Ayano kembali membaur menjadi angin dan menikmati cemilannya. Sedangkan Alia mulai memerah malu karena di benaknya langsung muncul bayangan Masachika.
Nah di sini Yuki ingin mencari aman dan bertanya duluan kepada Ayano mengenai tipe cowok idealnya. Ayano dengan tenang menjawab kalau ia menyukai pria yang tidak terlalu tegas dan selalu berinisiatif mengajaknya duluan. Mendengar itu, Alia dan Yuki pun mengangguk pelan secara bersamaan. Nah kemudian tanpa berlama-lama Yuki langsung mengarahkan tatapannya ke arah Alia dan bertanya kepada Alia. Alia pun dengan sedikit tersipu dan gagap menjawab kalau ia menyukai pria yang terhormat dan selalu serius dalam mengembangkan dirinya. Mendengar itu, Yuki merasa kalau tipe idaman Alia sangat mirip dengan tipe sifatnya sendiri. Yuki pun segera membalas kalau Alia tidak akan cocok dengan pria tersebut, mengingat ia juga seperti itu. Mendengar saran dari Yuki, Alia pun seketika memasang ekspresi serius dan mengangguk dengan perkataan Yuki tadi. Alia pun kemudian membalas sambil meralak jawabannya yang sebelumnya dan berkata kalau ia menyukai pria yang ramah dan jenius sampai ia sendiri tidak bisa menandinginya. Nah mendengar itu, Yuki langsung sadar kalau orang tersebut sudah pasti kakaknya Masachika. Yuki pun seketika menyeringai jahat seakan sudah mendapatkan hasil yang ia inginkan. Nah setelah itu, Alia langsung dengan cepat mengalihkan dan bertanya kembali kepada Yuki. Namun Yuki mencoba mengeles agar membuat Alia semakin penasaran dan gelisah. Yuki pun kemudian membalas kalau ia akan memberitahukannya setelah Alia bercerita mengenai pengalaman cintanya. Nah mendengar itu, Alia dengan wajah yang sedikit kesal berkata kalau ia tidak memiliki pengalaman cinta sekalipun. Yuki pun tersentak kaget dan menyadari kalau Alia sangatlah polos dan awam dalam percintaan. Nah di sini Alia merasa kalau Yuki sudah berekspektasi tinggi kepadanya. Alia pun dengan malu menjawab kalau ia memang tidak memiliki pengalaman sekalipun, namun ia tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Karena prinsipnya ialah mengabdikan hidupnya kepada satu orang pria saja seumur hidupnya. Mendengar itu Yuki pun memasang ekspresi bosan dan menjawab kalau Alia sangatlah bermain aman dalam percintaan. Alia pun seketika heran karena selama ini ia menganggap kalau itu merupakan hal yang sudah benar. Namun di sini Yuki mencoba mengubah pemikiran Alia tersebut dengan bertanya kepada Ayano. Dan ya lagi-lagi Ayano yang tadinya lagi asik makan tiba-tiba tersentak kaget karena pertanyaan mendadak tersebut dan hampir tersedak lagi. Sambil sedikit kesakitan, Ayano pun menjawab kalau ia tidak masalah untuk mengabdikan dirinya kepada 2 orang atau lebih. Nah mendengar itu, Alia seketika tersentak kaget mendengar pernyataan yang agak mesum dari Ayano. Nah di benak si Alia ini si Ayano ini gak masalah selingkuh sama orang lain. Sedangkan maksud dari si Ayano itu bukanlah dalam percintaan, namun sebagai pelayan. Jadi ya sekarang aja kan si Ayano ini emang udah mengabdikan dirinya sama 2 orang, yaitu Yuki dan Masachika. Jadi ya si Alia ini salah paham lah Sementara Yuki udah sadar dan tertawa kesenangan melihat ekspresi Alia. Yuki pun mencoba memeriahkan suasana dengan menyuruh Ayano untuk bersiap-siap karena sebentar lagi ia harus mengabdikan dirinya untuk 3 orang. Nah mendengar itu, lagi-lagi Alia langsung terduduk lemas karena membayangkan tubuh mungil Ayano akan dihimpit dan dimainkan oleh 3 cowok. Sedangkan maksud dari Yuki tadi ialah jika Masachika dan Alia akan berpacaran nantinya, maka Ayano pasti akan mengabdikan dirinya sebagai pelayan Alia juga nantinya. Yap, karena kepolosan Alia pun lemas dan pingsan seketika. Di sisi lain, Yuki tertawa kesenangan sambil menyuruh Ayano untuk merawat Alia sang calon tuannya di masa depan nanti. Oke lah sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya. Nah chapter kali ini bercerita mengenai setting waktu di mana Masachika dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan pulang dari camp pelatihan musim panas mereka. Mereka sekarang sedang menaiki kereta dalam perjalanan pulang mereka. Nah di sini semua orang terlihat sudah sangat kelelahan dan mulai mengantuk. Yap, itu bisa terjadi karena mereka menghabiskan waktu penuh mereka untuk bermain di pantai dan menikmati festival malam sambil begadang. Di sini Masachika berpikir kalau sangatlah wajar kalau mereka semua sangat kelelahan seperti sekarang. Nah namun tiba-tiba Masachika yang sedang duduk santai merasakan ada seseorang yang merangkul tangan kanannya. Yap, orang tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah adiknya Yuki. Di sini Yuki terlihat menguap dan langsung menyandarkan kepalanya di bahu Masachika sambil mencoba untuk tidur. Di sisi lain, Ayano sudah tertidur di sudut gerbong. Nah sebenarnya Masachika tidak terlalu mempermasalahkan Yuki yang menempel kepadanya seperti sekarang. Namun yang membuat Masachika jengkel ialah karena ia sadar kalau Yuki tidak berniat untuk tidur betulan.
Yuki sengaja menempel kepada Masachika karena ingin membuat Alia cemburu. Masachika pun dengan cepat mencoba melepaskan jeratan Yuki, namun Yuki dengan keras langsung memegang erat tangan Masachika. Masachika pun seketika pasrah dan mencoba melirik ke arah Alia untuk memastikan ekspresinya. Nah ternyata Alia juga sedang risih oleh tingkah Maria yang menempel kepadanya persis seperti Yuki tadi. Di sini Masachika refleks berkata kepada Alia kalau posisi mereka sangatlah mirip sekarang dan itu sangatlah merepotkan. Alia yang mendengar itu spontan mengangguk sambil menahan pasrah melihat tingkah kakaknya yang tertidur di bahunya. Nah seketika suasana pun menjadi hening dan canggung. Kenapa bisa canggung? Karena di sini secara tidak langsung hanya ada Alia dan Masachika di situ. Biarpun ada 3 orang lain, namun mereka tidak dihitung karena sedang tertidur. Sedangkan ketua OSIS dan Chisaki langsung mengamankan tempat mereka di gerbong pertama agar bisa berduaan. Yap, di sini karena tidak tahu harus berkata apa, Masachika pun hanya terdiam sambil mencoba untuk tidak menatap ke arah Alia. Masachika di sini, Ces, masih teringat mengenai kejadian waktu itu, yang dimana Alia mencium pipinya sewaktu perayaan kembang api, dan di saat itu juga Masachika menyadari perasaan Alia yang mencintai dirinya. Nah, seperti yang kita tahu, Ces, si Masachika ini masih belum bisa move on dari cinta pertamanya dulu. Hal itulah yang membuat Masachika tidak bisa menerima cinta Alia karena masih trauma dan merasa dirinya tidak layak. Namun untuk sekarang, terutama di situasi sekarang, Masachika berharap agar Alia tidak membahas topik ciuman tersebut. Karena Masachika berani bertaruh kalau Yuki hanya berpura-pura tidur di bahunya. Masachika sadar kalau sampai Yuki mendengar topik tersebut, maka ia akan habis diejek oleh adik jahilnya tersebut. Namun ketakutan Masachika seketika pecah karena Alia sendirilah yang membuka topik itu duluan. Alia tiba-tiba entah kenapa membahas topik kembang api semalam. Namun di sini, Masachika sadar kalau tujuan Alia bukanlah ke arah kembang api tersebut, namun ke arah ciuman mereka waktu itu. Nah waktu itu masih ingat kalian kan, Ces? Si Alia ini, Ces, ngecium pipi Masachika dan si Masachika ngebalas dengan mencium rambut Alia. Yap, kejadian itulah yang membuat Masachika tidak berani menatap Alia. Bukan karena malu atau gimana ya, Ces, namun karena Masachika merasa bersalah karena ia belum bisa menerima cinta Alia. Masachika merasa kalau dirinya tidak layak menerima cinta tulus dari Alia tersebut, sedangkan dirinya masih terikat dengan cinta pertamanya dulu. Nah namun, di sini, Ces, Masachika sadar kalau ia tidak bisa terus seperti ini. Masachika sadar kalau ketulusan cinta Alia perlu diapresiasi. Masachika pun akhirnya mulai berkata sejak ia diam dari tadi dan mengakui kalau ia sebenarnya seorang pengecut yang selalu melarikan diri. Masachika mengakui dirinya di depan Alia kalau ia selalu mengalihkan dan selalu melarikan diri dengan cara membuat candaan agar topik tersebut berganti. Namun Masachika melanjutkan kalau ia tidak berani melakukan hal tersebut lagi kepada Alia karena ia sadar kalau Alia sangat tulus kepadanya. Masachika berkata kalau ia juga sangat ingin mencium Alia balik, namun ia masih sangat penakut waktu itu. Nah di sini Alia hanya memasang ekspresi tenang sambil menyadari kalau intonasi bicara Masachika menunjukkan kalau ia sedang bersedih. Melihat itu, Alia pun mendekat ke arah Masachika dan membelai pipinya dengan pelan sambil berkata kalau ia tidak menyangka Masachika akhirnya bisa menunjukkan ekspresi aslinya. Alia pun langsung tertawa kecil. Sedangkan Masachika jadi salah tingkah karena tidak bisa menahan ekspresinya lagi. Nah di sini Masachika seketika terdiam sebentar dan akhirnya membuat keputusan, Ces. Masachika berkata dalam hatinya kalau ia akan mematikan perasaannya kepada cinta pertamanya agar ia bisa menerima cinta Alia dengan layak. Namun di saat Masachika baru saja membuat keputusan tersebut, Yuki tiba-tiba terbangun dan langsung menyeringai Lichi sambil berkata kalau Masachika baru saja melakukan NTR atau netorare. Seketika Masachika pun menyesal karena melupakan fakta kalau adiknya Yuki masih bangun dari tadi. Oke lah, Ces, itulah pembahasan part terakhir dari volume 4.5-nya, Ces. Yap, akhirnya si Masachika ini ngebuat keputusan juga, Ces, ya kan? Biarpun ya kalau kita lihat-lihat, Ces, omongan si Yuki tadi benar juga, biarpun rada buat emosi sih. Karena ya kalau emang cinta pertamanya si Masachika ialah si Maria, maka si Maria udah kena NTR sama adiknya sendiri, tepat di saat ia sedang tidur di gerbong kereta tadi. Ya nggak, Ces? Kalau kita pikir-pikir iya juga ya kan? Cuman ya semoga lah nggak ada plot twist yang ngerubah itu semua. Baiklah, sekian video kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, cheers.